Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Ajeng Priskasari dan ada teman saya Tasya Ramadhani, Agi Adida Ginting, Sonia Matanari, Risma dan juga Lutfan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan. Baik, jadi bisa diturunkan. Nah, pada bagian 1 yaitu mahasiswa dan politik. Jadi mahasiswa di Indonesia ini sering berperan sebagai pressure group, yaitu bagian menekan yang menekan pemerintah pada saat situasi genting. Misalnya itu pada saat krisis atau yang lainnya. Yang kedua itu mahasiswa telah terlibat dalam berbagai peristiwa penting. Seperti kebangkitan nasional, yaitu pada tahun 1908 mahasiswa berperan dalam membangun kesadaran nasionalisme. Yang kedua itu Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana mahasiswa menjadi pelopor persatuan nasional. Yang ketiga itu revolusi kemerdekaan pada tahun 1945, mahasiswa turut dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya itu di Indonesia mahasiswa selalu aktif dalam politik, berbeda dengan di luar negeri, khususnya itu di Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat itu mahasiswa kurang dalam berpolitik atau ikut serta dalam politik. Mungkin pada waktu itu, yaitu pada masa Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin, mahasiswa di Amerika Serikat itu ikut dalam politik di negaranya. Tapi setelah kejadian itu, kebanyakan pada mereka itu kembali lagi ke sifat awalnya, yaitu individualis. Dan yang berikutnya, UGM memiliki peran penting dalam sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Nah, UGM ini adalah salah satu universitas yang pertama kali membentuk DEMA. DEMA itu adalah Dewan Mahasiswa yang dibentuk UGM pada tahun 11 Januari 1950, menjadi organisasi mahasiswa intrakampus pertama di Indonesia. Setelah itu diikuti oleh kampus-kampus lain seperti UI dan juga ITB. Yang berikutnya itu gerakan mahasiswa UGM selalu dipengaruhi oleh ideologi politik nasional yang berkembang pada masanya. Pada masa Orde Lama, ideologi DEMA UGM ini lebih condong ke arah Pancasila, karena pada waktu itu Presiden Soekarno itu menganut ideologi Pancasila. Berikutnya. Pada subjudul berikutnya yaitu menjadi kelompok penekan ideologi dan strategi gerakan mahasiswa. Konsep pressure ini dikembangkan oleh FOK Junior yang menjelaskan bahwa kelompok ini berusaha mempengaruhi kebijakan tanpa mencalonkan kandidat. Jadi mahasiswa ini ikut serta dalam politik di negaranya, tetapi dia tidak ikut serta di dalam politik dalam politik, istilahnya dia nggak ikut serta dalam partai-partai yang ada di negara itu. Yang berikutnya itu gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan. Menurut Arbi Sanit, gerakan mahasiswa menjadi pressure group karena lembaga politik formal tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat pada masa itu. Yang berikutnya itu pengaruh ideologi terhadap gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa tidak luput dari ideologi pada masanya, seperti ideologi nasionalisme radikal atau marhaenisme. Ideologi ini dipelopori oleh Bung Karno yang menekankan anti-imperialisme dan juga perjuangan rakyat kecil. Yang kedua itu ideologi Islam politik, dipengaruhi oleh organisasi Islam pada masa itu seperti Masyumi dan juga NU. Gerakan mahasiswa Islam ini masih ada sampai sekarang ini, yaitu HMI dan juga PMII. Yang ideologi yang ketiga itu komunisme, berakar pada pemikiran Marx dan juga Lenin, mempengaruhi organisasi mahasiswa seperti CGMI. Dan juga ideologi komunisme ini pada masa Orde Baru, yaitu pada masa Soeharto itu ditekan lah gitu istilahnya. Yang terakhir itu ideologi liberalisme dan juga demokrasi. Dalam ideologi ini menekankan kebebasan individu dan demokrasi. Ideologi ini sering muncul dalam diskusi akademik perguruan tinggi sekarang ini.
Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian yang kedua yaitu KM UGM di era Orde Lama atau Keluarga Mahasiswa UGM di era Orde Lama. Jadi yang pertama itu sejarah mahasiswa Gajah Mada 1950 sampai 1962. Jadi Dema UGM ini berdiri tahun 1950 sebagai organisasi mahasiswa pertama yang berperan sebagai student government. Jadi student government itu pemerintahan mahasiswa gitu. Jadi Dema ini sendiri berfokusnya itu di akademik dan sosial. Jadi fokus utamanya itu mereka sering melakukan seminar, diskusi ilmiah, pengabdian masyarakat, dan mereka ini awalnya itu bersikap netral dan tidak condong ke arah manapun. Nah, kemudian mulailah muncul tiga kelompok yang punya ideologi yang berbeda di dalam Dema UGM ini sendiri. Jadi yang pertama itu GMI. Jadi GMI ini Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kemudian HMI Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian CGMI Sentralisasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Jadi GMI ini sendiri pro terhadap Soekarno atau nasionalis. Jadi GMI ini sendiri mendukung apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno. Kemudian kalau HMI ini sendiri fokusnya itu kepada Islam modernis. Jadi dia ini fokus kepada kebijakan bernegara dan berbangsa, tapi memisahkan antara agama dan negara ini sendiri. Kemudian CGM ini sendiri bersifat komunis atau organisasi manusia yang bersifat komunis dan condong terhadap PKI. Jadi PKI ini Partai Komunis Indonesia. Jadi ini mendukung sosialisme dan revolusi. Jadi karena terjadilah perbedaan di dalam Dema UGM ini sendiri, mulailah terjadi pergesekan dan pertentangan di antara mereka. Nah, kemudian konflik politik internasional 1962 sampai 1966. Jadi pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, di mana dekret presiden ini sendiri mengubah tatanan, yaitu dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Nah, di sini Soekarno memberantas partai-partai oposisi yang melawan dia sendiri. Nah, kemudian ini juga berkesinambungan dengan organisasi Dema UGM. Jadi terjadi juga pertentangan di antara kelompok-kelompok yang berada di Dema UGM ini sendiri. Jadi seperti kebijakan Soekarno yang mengenai konfrontasi Malaysia 1963. Jadi mahasiswa UGM ini juga menggelar aksi anti Malaysia. Jadi sebenarnya Soekarno mengatakan kalau Malaysia ini adalah boneka yang dibentuk oleh Inggris untuk menghambat perkembangan Indonesia di Asia Tenggara. Nah, kemudian selain itu Soekarno juga mengirim pasukan ke perbatasan untuk menghalau Malaysia ini sendiri. Dan Dema UGM sendiri mendukung kebijakan ini serta melakukan kampanye anti Malaysia. Nah, kemudian ada juga namanya Ganevo. Jadi Ganevo ini semacam ajang olimpiade yang dimana ini kayak simbol perlawanan imperialisme dan kapitalis global. Jadi ini menjadi perlawanan terhadap Barat gitu. Nah, kemudian terjadi juga lah perpecahan di Dema UGM ini sendiri, mulailah terbagi dalam 3 kubu. Jadi CGMI atau komunis mendominasi, semakin agresif lah mereka dan mulai menekan kelompok-kelompok oposisi seperti HMI sendiri. Jadi HMI ini oposisi, jadi HMI ini mulai tertekan dan didiskriminasi. Jadi mereka melakukan gerakan-gerakan, melakukan diskusi pun sudah mulai tertekan dan sudah tidak mulai nyaman. Nah, kemudian pada saat yang sama muncul juga organisasi KAMI atau oposisi. Jadi ini melawan Soekarno, sedangkan kan CGMI ini pro terhadap Soekarno dan KAM ini oposisi atau tidak mendukung Soekarno. Jadi mereka ini didukung oleh ABRI dan menjadi kelompok mahasiswa anti Soekarno. Itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya
keluarga komunitas mahasiswa UGM di era Orde Baru. Yang pertama itu stabilisasi politik tahun 1966 sampai 1970, di mana pada ini Soeharto mulai mengonsolidasikan kekuasaannya dengan menggantikan pemerintahan Soekarno. Gerakan mahasiswa termasuk dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang sebelumnya berperan aktif untuk melengsarkan Soekarno, lama-kelamaan harus menyesuaikan diri dengan adanya Orde Baru, yaitu pada saat Orde Baru, stabilitas ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan juga kelangsungan pembangunan ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi bagi gerakan mahasiswa, di mana dalam hal ini terdapat dua fase bulan madu. Bulan madu dalam hal ini bukan berarti honeymoon, tetapi bulan madu itu konteks yang menggambarkan hubungan awal yang harmonis tetapi tidak bertahan lama karena adanya kepentingan yang berbeda. Yang pertama, bulan madu antara mahasiswa dengan pemerintah, di mana banyak aktivis mahasiswa yang sebelumnya vokal dalam gerakan 1966 justru mendapat posisi di DPR, yaitu baik anggota DPR GR maupun DPR hasil pemilu pada tahun 1971, di mana dalam keberadaan ini mereka berusaha berdamai dengan Orde Baru. Beberapa aktivis sebelumnya juga kritis terhadap rezim, justru mereka bertransformasi menjadi bagian dari rezim ini. Yang kedua itu bulan madunya militer dengan kekuatan kapitalis asing. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru itu banyak investor-investor asing datang ke Indonesia. Kemudian dalam hal ini militer berperan besar dalam memastikan kebijakan yang pro kapitalisme. Yang kedua itu menguatnya pengaruh KMI Caretaker Dema UGM. Seperti yang sudah dijelaskan Risma tadi, bahwa di dalam UGM itu terdapat Dema, yaitu Dewan Mahasiswa yang berfungsi sebagai garda terdepan untuk menggulingkan Soeharto. Kalau kami ini kepanjangan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Selanjutnya ada peran dan metode gerakan Dema di UGM di bawah KMI CT Dema. Aktivis kami CT Dema ini lebih mengarahkan ke dalam kehidupan mahasiswa pada penalaran ASIC. ASIC ini artinya tidak terlalu aktif dalam politik, sebagaimana yang terjadi pada periode 1962 sampai pada periode 1966. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1978 Dema atau Dewan Mahasiswa ini mulai melawan, yaitu karena tiga hal. Yang pertama, gerakan kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah, di mana pada awal 1970-an ini mahasiswa di Indonesia, khususnya mahasiswa UGM, mulai menunjukkan kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto, di mana pada saat itu mereka mulai mengkritik karena banyaknya investor-investor asing di Indonesia, dan mereka merasa bahwa Soeharto lebih berpihak kepada investor asing daripada kepada investor-investor dalam negeri. Kedua itu konflik Malari 1974 dan memuncaknya gerakan pada 1978. Konflik Malari ini di mana gerakan mahasiswa yang mencapai titik kritis dan terpecahnya peristiwa Malari, yaitu Malapetaka 15 Januari pada tahun 1974, di mana konflik ini dipicu oleh kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang terlalu terbuka terhadap modal asing, terutama Jepang, di mana terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, termasuk di Jakarta dan juga Yogyakarta. Selanjutnya ada konflik 1974. Penyebab konflik ini yang pertama yaitu terjadinya eskalasi gerakan mahasiswa. Yang kedua, refleksi kubu Islamis dan kubu kebatinan. Kubu kebatinan ini artinya adalah kelompok Islam pada pemerintahan Orde Baru yang mengandung aliran kepercayaan spiritual lokal, berbeda dengan kelompok Islamis yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga, meningkatnya suhu politik pada 1974, di mana pada tahun 1974 ini suhu politik semakin memanas. Itu berakibat dari kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada modal asing, dan muncullah ketidakpuasan dari berbagai elemen dalam masyarakat.
Selanjutnya gerakan 1978. Adapun gerakan 1978 ini penyebabnya adalah yang pertama, pemerintahan Orde Baru semakin pro terhadap aliran kepercayaan, di mana pemerintahan semakin menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok kebatinan dan kepercayaan lokal yang dianggap akan mendominasi kelompok Islam dalam politik nasional. Yang kedua, semakin pro terhadap kapitalis asing, di mana pada Orde Baru ini kita ketahui pada negara Indonesia investor-investor asing sangat banyak datang, sehingga pemerintahan ini semakin pro dan tidak memperhatikan masyarakat. Yang ketiga, maraknya perilaku koruptif oleh keluarga cendana dan kroni-kroninya. Seperti yang kita ketahui pada masa Orde Baru itu di negara kita ini, terutama di bidang perekonomian, keluarga cendana dan juga kroni-kroninya menguasai perekonomian. Kemudian masyarakat yang lain juga tidak terima karena mereka memonopoli ekonomi Indonesia, sehingga menyebabkan ketidaktimpangan di dalam ekonomi dan juga kehidupan dalam bermasyarakat di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agi. Oke, baiklah. Selanjutnya itu pembekuan gerakan di tahun 1979 sampai di tahun 1987. Jadi setelah penerapan NKK atau normalisasi kehidupan kampus dan BKK, Badan Koordinasi Kemahasiswaan, yang dimana Orde Baru ini lebih menekan gerakan aktivis mahasiswa yang menjadikan rektor dan jajarannya dijadikan tangan pemerintah untuk mengontrol aktivisme di dalam kampus. Dema UGM dan kampus lainnya dibubarkan. GMI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mengalami penurunan aktivisme. Nah, kenapa terjadinya pelencengan ini? Kemudian karena dengan masuknya nilai-nilai barat sehingga berkurangnya rasa kekeluargaan di antara rektor ataupun bagian-bagian dari kampus lain. Kemudian mahasiswa kembali ke fungsinya, yaitu mahasiswa kembali menerapkan akademiknya, di mana gerakan aktivisme ini semakin menurun dan mahasiswa kembali disibukkan dengan tugas-tugas akademiknya. Kemudian terjadinya link and match yang menghubungkan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan pasar atau market oriented, di mana di sini mulai muncullah SDM, sumber daya manusia. Kemudian adanya gerakan underground. Nah, di gerakan ini mulai menurunnya gerakan aktivisme. Kemudian para gerakan aktivisme ini mulai masuk ke KM atau keluarga mahasiswa, sehingga lebih banyak mereka yang masuk dari GMI, HMI dan lain-lainnya mulai banyak masuk ke organisasi intra universitas. Kemudian dibentuknya Menhwa. Menhwa ini di sini itu sebagai intel untuk mengawasi gerak mahasiswa dan meminimalisir gerakan aktivisme. Jadi di setiap fakultas maupun di setiap jurusan pasti ada satu Menhwa ada satu Menhwa ataupun intel yang berada di sana. Kemudian matinya gerakan ekstra universitas. Nah, kematian gerakan ekstra universitas ini disebabkan oleh fokus ke beban akademik, kemudian terjadi rekayasa sosial Orde Baru, di mana dibandingkan untuk melakukan aktivisme di kampus-kampus, mahasiswa lebih ditanamkan untuk mengerjakan akademiknya di kampus. Kemudian posisi gerakan ekstra tidak berfungsi lagi. Jadi ketika mahasiswa ingin melanjutkan gerakan politik, maka mereka masuk ke dalam 3 partai, yaitu PP, PPP, Golkar, dan PDI. Kalau tidak masuk ke dalam organisasi politik itu, mereka kembali menjadi mahasiswa dan mengerjakan akademiknya saja. Kemudian senat mahasiswa atau fakultas itu gerakannya untuk memurnikan gerakan ekstra ini. Jadi mereka itu perpanjangan tangan dari fakultas, sehingga gerakan aktivisme itu perlahan mulai mati. Kemudian munculnya perpecahan dari tubuh organisasi. Nah, jadi ada organisasi seperti contohnya kita ambil HMI, mereka terpecah menjadi HMI Majelis Penyelamat Organisasi atau HMI Dipo dan HMI MPO. Nah, di mana di antara dua itu ada yang menerima asas tunggal Pancasila dan juga yang tidak menerima asas tunggal Pancasila. Kemudian
GMI di dalam UGM ini dia kan sepenuhnya menjalankan ideologi marhanisme di mana menentang adanya Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini terjadi distorsi sejarah di mana Pancasila itu tidak diakui hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni, kemudian diganti menjadi hari kesaktian Pancasila di 1 Oktober. Nah, setelah itu adanya gerakan dari organisasi Islam di mana mereka diarahkan untuk melakukan komando jihad atau menerima asas tunggal dari Pancasila. Kemudian munculnya gerakan dakwah kampus sebagai alternatif aktivisme mahasiswa di tahun 1975 sampai 1979 dengan tidak menunjukkan ideologis dan tidak mengedepankan organisasi induk seperti Muhammadiyah, NU, dan Masyumi. Kemudian didirikannya Jamaah Sahaluddin atau JS di tahun 1979 yang didirikan oleh 3 mahasiswa yaitu Muslis Zainal Asikin yang beraliran Ahmadiyah yang berasal dari Fakultas Teknik Sipil, kemudian Muhammad Fanani yang beraliran Muhammadiyah berasal dari Fakultas Arsitektur, kemudian Samhari Baswedan yang merupakan keturunan Arab yang berasal dari Fakultas Ekonomi. Nah, di organisasi JS ini mereka lebih menekankan intelektualisme dan high political. Kemudian dengan adanya pembantaian umat Islam di Tanjung Priuk dan Taman Sari Lampung di tahun 1986 sampai 1987, kemudian sudah masuklah organisasi gerakan Islam ini ke dalam mahasiswa. Jadi dibentuklah studi kerohanian Islam. Nah, kemudian selanjutnya kebangkitan gerakan di tahun 1987 sampai 1998. Gerakan aktivisme muncul karena bangkitnya kesadaran politik, kemudian menguatnya gerakan mahasiswa Islam di UGM. Nah, kemudian ini bangkitnya semua eksekutif mahasiswa dan bangkitnya politik mahasiswa, di mana dibentuknya forum komunikasi atau Fotkom. Gerakan kemudian selanjutnya adalah gerakan reformasi di tahun 1998 di mana ada kami, maupun PRD atau Partai Rakyat Demokrasi yang dipimpin oleh Budiman Sujatmoko yang beraliran kiri. Kemudian setelah itu muncullah diskusi-diskusi reformasi di antara mahasiswa yang mulai menggerakkan ke arah politik. Nah, terjadinya referendum mahasiswa UGM, di mana mahasiswa itu mulai merasa gerakan Orde Baru itu sudah mulai menindas rakyat. Nah, kemudian selanjutnya terjadilah demo di gedung MPR pada tahun 98. Selanjutnya 98 selanjutnya ke Ajeng. Baik, selanjutnya ada KM UGM di era reformasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa keributan mahasiswa yang semakin memanas tahun 1998 membuat Soeharto ini turun dari jabatannya sebagai presiden. Namun, pasca Soeharto, malah kondisi politik ini semakin rumit ya. Beberapa peristiwanya itu ada yang pertama demokratisasi politik tahun 1999 sampai 2004. Nah, pilar-pilar demokrasi seperti kebebasan pers, gerakan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan juga partai politik pada saat itu sudah menjadi hal biasa ya. Banyak muncul partai politik dan juga organisasi politik lain di luar dari UGM. Nah, isu yang diangkat oleh BEM pada saat itu adalah tentang bagaimana sikap oposisi pemerintah terhadap era Gus Dur dan juga Megawati. Nah, gerakan mahasiswa ini meminta isu yang ekstrim ya, yaitu jatuhkan rezim, di mana isu ini dilakukan untuk menekankan pemerintahan Gus Dur dan juga pemerintahan Gus Dur di sepanjang tahun 1998 sampai 2001 dan juga pemerintahan Megawati dengan Hamzah tahun 2001 hingga 2004. Nah, maka dari itu ada namanya pengawalan agenda reformasi yang diangkat oleh aktivis BEM, di mana para aktivis BEM ini selalu mengamati, mengawasi dan juga melihat bagaimana kinerja dari pemerintah ini. Seperti pada masa Habibie, para aktivis ini mendukung pemerintahan, namun pada masa Megawati mereka anti dengan pemerintahan. Yang kedua ada perihal PT BHMN. Jadi BHMN ini adalah badan hukum milik negara.
adanya kebijakan pemerintah terkait kasus universitas sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara. Nah, kebijakan ini didasari pada peraturan pemerintah nomor 153 tahun 2001 yang isinya itu penetapan UGM sebagai PT BHMN. Nah, kebijakan ini juga berlaku di universitas lain ya, seperti ada di IPB dan juga di UI yang diatur dalam peraturan pemerintah yang lain. Namun karena ada penetapan PT BHM ini, UGM jadi ditetapkan sebagai universitas yang mahal dengan biaya yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika adanya PT BHM ditetapkannya PT BHMN ini, pihak universitas ini mempunyai wewenang yang seluas-luasnya dalam mengatur sistem pendidikannya, baik itu dari kurikulum pemerintah dan juga bagian dari keuangan di UGM. Selanjutnya ada Angkatan 2002. Nah, jadi aktivis 2002 ini terkenal memang gerakan yang berhasil ya, karena mereka merasakan dampaknya. Kenapa? Karena mereka merasakan kenaikan SPP di universitas. Mereka juga merasakan adanya biaya operasional pendidikan atau BOP dan juga sumbangan peningkatan mutu akademik sebesar 500 juta. Jadi di sini termasuk gerakan yang berhasil karena mereka merasakan dampaknya, itu menurut Profesor Sofyan Effendi. Selanjutnya ada usaha kembali ke isu nasional. Adanya pemilu secara demokratis pertama di Indonesia. Nah, jadi ini pemilu yang dilakukan pertama tahun 2004 di Indonesia dan termasuk berhasil ya pemilihan ini. Kemudian ada dibentuknya Aliansi BEM Seluruh Indonesia atau BEM SI. Nah, jadi jadi BEM SI ini melanjutkan ya, kayak merencanakan, tapi gerakan mahasiswa tahun 2005 ini semakin memudar karena udah dibentuk BEM SI ini gitu. Kenapa? Karena nuansa perlawanan tahun 2005 ini udah tidak ada lagi dan juga tidak diteruskan ke tahun-tahun bawah gitu. Dan juga yang tahun para aktivis tahun 2002 itu tidak mewariskan bagaimana gerakan aktivis ilmu-ilmunya tuh ke tahun 2005 ke bawah. Jadi dibentuk BEM SI ini, BEM Seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya dibentuk BEM SI ini ada tujuannya ya. Yang pertama itu ada nasionalisasi aset strategis bangsa. Yang kedua mewujudkan pendidikan yang bermutu dan juga terjangkau bagi bangsa. Yang ketiga menuntaskan kasus BLBI dan korupsi Soeharto. Yang keempat mengembalikan kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi dan juga energi. Yang kelima ada menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Yang keenam menuntaskan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan dan juga selamatkan lingkungan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu peranan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral dan kekuatan intelektual, di mana gerakan mahasiswa yang menurut Albert hadir sebagai pembawa perubahan bagi masyarakat. Gerakan mahasiswa ini melakukan fungsinya sebagai penumbuh perubahan secara sosial dan juga pendorong perubahan secara politik, di mana gerakan mahasiswa ini tidak hanya berusaha menerjemahkan kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan model penalarannya, di mana dalam waktu yang bersamaan gerakan mahasiswa pun akhirnya terpanggil melakukan perubahan politik dengan melakukan tekanan-tekanan kepada pembuat kebijakan. Sebagaimana filosofi yang diajarkan Prof. Kresnadi Hadraja Swemantri, dunia kampus ialah dunia penalaran. Kita dapat melihatnya dari peranan KM UGM yang dimana dibentuknya pada tahun 1950 di Orde Lama, kemudian dalam Orde Baru hingga pasca reformasi. Dapat disimpulkan bahwasanya peranan gerakan mahasiswa sangat signifikan menjadi kelompok penekan bagi pemerintah. Namun yang menarik adalah masing-masing periode ini dalam sejarah panjang KM UGM memiliki peran dan sikap yang berbeda-beda, di mana pada masa Orde Baru peran dan sikap UGM yaitu yang pertama sangat mendukung pemerintahan Bung Karno, yang kedua mengirim penempatan tenaga mahasiswa PTM untuk mengembangkan pendidikan di daerah, yang ketiga mendukung perebutan Irian Barat. Sedangkan di Orde Baru sikap UGM yaitu melawan dan bersikap oposisi terhadap pemerintah Orde Baru, yang kedua bersikap anti terhadap kapitalisme asing dan militerisme. Yang ketiga, mendukung gerakan Malari 1974 secara militer tapi tidak secara gerakan. Yang keempat yaitu
mulai dibentuknya cikal bakal KM UGM ini. Sedangkan di pasca reformasi, peran dan sikap dari pasca reformasi yaitu mendukung pemerintahan Habibie, yang kedua bersikap oposisi terhadap pemerintahan Gus Dur dan Megawati, yang ketiga bersikap anti neoliberalisme. Dari sini kita simpulkan bahwasanya sikap KM UGM ini tersebut sangat pro dengan Bung Karno. Yang kedua yaitu adanya pergeseran dominasi ideologi gerakan mahasiswa sejak dibentuknya KM UGM di tahun 1950 hingga sekarang, di mana pada tahun 1978 diterapkannya NKK dan BKK, peran ideologi atau bisa disebut merah semakin meredup dari kehilangan pengaruhnya dari mahasiswa, di mana setelah memasuki Orde Baru, Dema UGM sempat dikuasai kekuatan KAMI, didesain untuk menghilangkan pengaruh sekarnalisme dalam gerakan mahasiswa. Namun hal yang menarik di sini ialah gerakan mahasiswa Islam ini seperti HMI, IMM dan PMII malah berkembang dan mengalami puncak aktivisme hingga tahun 1989. Kemudian di tahun 1990-an gerakan mahasiswa Islam ini semakin memuncak dan menguat di UGM. Dapat disimpulkan bahwasanya dari ideologi sangat kuat atas gerakan mahasiswa, perannya sebagai kelompok penekan yang dinilai sangat strategis. Yang terakhir yaitu adanya pergeseran gaya gerakan dalam UKM UGM, di mana pilihan metode gerak dalam tiap-tiap periode tidak bisa dipungkiri dipengaruhi oleh ideologi gerakan mahasiswa yang dominan dalam KM UGM pada suatu masa tertentu, di mana gerakan mahasiswa KM UGM yang didominasi aktivitas marxis lebih cenderung memakai metode gerakan penalaran dan menggunakan cara-cara yang lebih persuasif atau membujuk dalam melakukan tekanan kepada pembuat kebijakan. Kemudian memasuki Orde Baru, gerakan KM UGM ini masih mempertahankan gayanya dengan memakai metode persuasif berbasiskan kajian dan penalaran. Namun dalam gerakan Malari 1974, aktivis Dema UGM sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa tersebut dikarenakan perbedaan ideologi tadi dan metode yang dipilih oleh aktivis Dema UGM. Nah, sejak terjadinya gerakan reformasi tahun 1998, metode gerak yang dipilih sama KM UGM ini lebih mengandalkan atau lebih memilih gerakan masa konfrontir. Demikian materi saya serahkan ke moderator. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan seputar gerakan mahasiswa. Terima kasih.